dari PKB yang sudah pada pagi hari ini sudah berkumpul di acara kelas pajak rutin yang akan kita selenggarakan berkesinambungan. Tentunya harapannya sih dari kami banyak para anggota yang bisa bergabung ya, anggota IPKB yang bergabung sehingga bisa nanti diharapkan bisa mampu mahir dan bisa melaporkan dan pada akhirnya akan bisa membayar pajak. Tentunya kami bisa berharap nanti ke depannya IPKB juga bisa menularkan ke seluruh anggota dan asosiasi lain untuk dapat mensosialisasikan tentang pajak UMKM ini ya. Baik, itu mungkin pengantar dari kami. Nanti kami akan dibantu oleh rekan kami, yaitu ada Kang Aditya Mulyadi, ada Mbak Dwi juga, ya, ada Mbak Kang Aditya juga. Sebelum kami mulai, mangga dari pihak IPKB ada yang mau ngasih pengantar atau sambutan, Pak Nandi atau Bu Nani, kami persilakan. Ya, mangga Pak, sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Rudi, waktosna. Alhamdulillah ya Kang ya, sapertosna. Nyarios bahasa Sunda atau sawios Kang? Mangga. Sapertosna anu ngiring lumayan seueur ya, meskipun teu langkung ti 30 jalmi, tapi alhamdulillah lah ya. Untuk pertama penginten ya Kang Rudi ya, ke depan di minggu ke depan mungkin mudah-mudahan lebih banyak. Meskipun sebenarnya kita udah berusaha nih nyebar ke semuanya, tapi kayaknya mereka lagi pada sibuk nih Kang Rudi. Ya dikawitan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang memberikan nikmat sehat, nikmat umur yang barokah. Kita bisa kumpul nih di sini di kelas online yang diadakan oleh kantor pajak. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hatur nuhun kangge sadayana nu atos sumping yang sudah datang di kelas online ini, dan kita berharap kelas ini bisa bermanfaat buat kita semua. Khususnya buat IPKB, umumnya nanti mungkin ke depan buat para pelaku UKM yang ada di Jawa Barat ataupun di Indonesia ya Kang ya. Nah, Kang Rudi diralat dulu nanti sebentar. IPKB itu bukan ikatan Kang Rudi, Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya. Oh gitu, saya pikir Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung, lepatnya. Lepat. Indonesia. Dan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya. Oh, saya pikir Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung, berarti lepatnya. Saya selama ini ikatannya. Ya, punten. Ya, mohon. Panginten atas sambutan ti abdi atau ti PKB sebenarnya nggak begitu banyak, dan saya sih berharap kelas ini akan memberikan manfaat aja intinya ya, dan kita juga tidak akan buta pajak nanti ke depannya, karena pada dasarnya pelaku pengusaha itu memang butuh sekali ilmu-ilmu tentang perpajakan, biar kita nggak takut juga Pak buat bikin bendera bendera usaha. Kadang mereka juga berpikir, aduh bikin bendera usaha karena takut pajaknya gitu. Nah dengan ada kelas online ini, mudah-mudahan kita bisa terbuka ya Kang Rudi ya, pemikiran kita tentang perpajakan. Mangga dikawitan Kang Rudi, bismillah, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa berpanjang lebar ya, nanti saya dan Kang Adit akan bergantian untuk memaparkan dua materi. Yang pertama tentang perpajakan UMKM, dan yang kedua tentang tutorial singkat cara pelaporan dan pelaporan SPT untuk UMKM. Tapi nanti yang untuk SPT nanti kita akan gali lebih dalam, biasanya nanti mendekati pelaporan.
Yang penting Bapak Ibu, rekan-rekan itu paham dulu mengenai perpajakan, aspek perpajakan UMKM. Baik, mungkin sementara saya dulu ya. Nanti habis itu dilanjut sama Kang Adit ya. Kang Adit ya. Baik, izin share screen. Baik, Bapak Ibu semua yang ada hadir pada pagi kesempatan ini, yang akan kita bahas yaitu mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Maksudnya peredaran bruto tertentu di sini artinya Bapak Ibu yang memiliki omset tertentu, penjualan tertentu. Ini diatur oleh payung hukumnya, dasar hukumnya adalah PP 23 tahun 2018. Baik, kita lihat. Nah, kalau kita lihat definisi apa itu UMKM, itu tentunya adalah usaha produktif yang berdiri sendiri. Itu bisa orang perorangan, bisa badan usaha perorangan ya. Sekarang udah ada ya badan usaha perorangan ya, dan badan usaha. Ya, jadi pengertian UMKM itu sebenarnya ini. Dan saya yakin yang hadir pada hari ini, kesempatan pagi hari ini tentunya adalah termasuk golongan UMKM yang termasuk sektor yang paling established di saat krisis pada saat ini, yang masih bisa survive ya, yang kita harapkan. Makanya sesuai dengan tema kita, UMKM kuat, Indonesia pasti bangkit, negara bangkit. Baik, kita lihat selanjutnya. Untuk kriteria UMKM sendiri, Bapak Ibu, kalau yang mikro sampai dengan 1M, kepemilikan asetnya, peredaran usaha ini memang diatur di PP 7 tahun 2021. Kita lihat ada kriteria UMKM yang kecil, mikro, kecil, menengah. Namun kalau kita lihat di perpajakan sendiri, ya, jadi Bapak Ibu dipajak sendiri yang namanya usaha mikro, kecil, menengah, UMKM itu hanya berbasis atas omset yang sampai dengan 4,8 miliar setahun. Jadi kalau Bapak Ibu di sini penjualannya dalam setahun kurang dari 4,8 miliar, maka termasuk golongan UMKM. Ya, namun kalau sudah lebih dari penjualannya lebih, omsetnya lebih dari 4,8 miliar, maka sudah bukan UMKM lagi. Nah, untuk UMKM ini di perpajakan itu dikasih banyak sekali fasilitas Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita lihat. Selanjutnya. Nah, kembali lagi bahwa Bapak Ibu memiliki peran yang luar biasa. Tentunya membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong perekonomian, terus ada juga menyumbang devisa negara, dan tentunya yang tak kalah penting memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya, peran Bapak Ibu di sini sebagai UMKM itu memiliki banyak manfaat bagi sekeliling. Baik, kita lihat lagi. Selanjutnya. Nah, termasuk Bapak Ibu yang konveksi. Ada masalah? Sebentar. Suaranya jelas? Kang Adit dari sana kelihatan zoom-nya, share screen-nya? Apa? Kelihatan ya? Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Oh, sebentar. Tolong Kang Opik di ini display settingnya. Display settingnya. Sebentar, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Soalnya di tampilan saya mah kelihatan. Ya, itu kemungkinan cuma dari itunya Pak, aplikasinya. Saya coba share screen ya Pak ya. Dari Kang Adit aja, ini di Pareman Lat jadi Kang Opik. Ya. Bisa dimatiin dari sini Kang Opik. Apa udah ada?
Yang Sudah di sini muncul kah? mati dulu sebentar. Tapi Bapak dia Ibu, nggak apakah jelas sudah sih. muncul? Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Izin. Sudah. Sudah, oke. Izin. Apakah saya dulu aja kali Pak ya? Mangga, Saya mangga, sok, mulai dulu. sok. Mangga, Kang Adit. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Mohon feedbacknya. Jelas, Jelas. Apakah share screen-nya jelas? jelas. Baik, Bapak Ibu, saya coba melanjutkan. Izin, mohon maaf ada sedikit trouble dari penayangannya. Jadi melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Rudi bahwa UMKM itu memang sekarang ini menjadi tumpuan dari pemerintah kita karena dengan adanya UMKM perekonomian kita lebih kuat. Memang UMKM ini sepertinya kecil, tapi karena banyak itu jadi lebih sustain atau lebih tahan terhadap berbagai macam goncangan maupun krisis. Nah, di sini sudah dijelaskan di PP nomor 1 tahun nomor 7 tahun 2021 bahwa usaha yang produktif itu usaha produktif yang berdiri sendiri. UMKM itu merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang terdiri dari baik itu perorangan, baik itu badan usaha perorangan maupun badan usaha di negara kita itu berperan untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Seperti yang kita ketahui untuk UMKM khususnya yang Bapak Ibu geluti sekarang beli perusahaan konveksi itu banyak sekali menyerap tenaga kerja gitu ya. Banyak sekali menyerap tenaga kerja dan ini memang sangat diperlukan di negara kita agar tenaga kerja di negara kita itu terserap gitu ya. Nah, kemudian tentunya untuk menyumbang devisa negara karena sudah banyak sekali hasil usaha konveksi kita itu yang diekspor ke luar negeri ya. Kita tidak hanya mengimpor barang-barang dari misalnya dari Cina atau bagaimana ya, tapi kita juga sudah banyak yang berhasil untuk mengirimkan hasil-hasil UMKM khususnya hasil produk konveksi gitu ya diekspor ke luar negeri. Dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan di negara kita yang penduduknya lumayan cukup banyak merupakan pasar yang potensial. Apabila tidak kita yang menggarapnya, nanti siapa lagi? Apakah harus dari luar negeri? Tentu saja tidak. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Oleh karena itu, potensi pasar yang ada di Indonesia harus kita manfaatkan dan UMKM merupakan salah satu solusi untuk untuk mensupport barang-barang di pasaran, terutama hasil-hasil konveksi ya, pakaian gitu ya. Nah, jenis usaha UMKM ini banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari kuliner, kan Bandung terkenal kan kulinernya ya. Dan tentu saja yang digeluti Bapak Ibu sekarang konveksi pakaian gitu ya. Juga ada otomotif dan segala macam. Ini merupakan jenis-jenis contoh UMKM yang disupport dan tentu saja dengan semakin berkembangnya teknologi, jenis UMKM pun akan makin berkembang gitu ya. Nah, tentu saja dengan adanya ini pemerintah melalui di pasal 124 PP nomor 7 tahun 2021 itu memberikan banyak sekali kemudahan dan insentif-insentif buat UMKM untuk UMKM. Yang pertama, usaha mikro dan usaha kecil itu diberi kemudahan melalui penyederhanaan administrasi perpajakan ya dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Izin, ada yang bocor? Izin, siapa ya? Oke, saya mute dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu dukungannya adalah pemerintah itu memberikan kemudahan dalam perpajakan, dalam administrasi perpajakan, mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan, lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 23 tahun 2018. Bila sebelumnya Bapak Ibu
Untuk UMKM ini diatur dalam PP 46 tahun 2013 di mana tarifnya itu 1%. Namun setelah kita beraudiensi dengan para pelaku UMKM, setelah kita berdiskusi dengan para wakil rakyat, akhirnya kita memutuskan untuk membuat formulasi baru yang lebih lebih memihak kepada UMKM, yaitu tarifnya diturunkan menjadi hanya 0,5% saja, 0,5%. Itu sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Serta wajib pajak dapat diberikan pilihan-pilihan gitu ya, apakah menjadi pengusaha kena pajak atau tidak, sehingga tidak berkewajiban untuk memungut dan menyetor PPN bila penghasilan brutonya masih di bawah 4,8 miliar gitu ya. Masih ada yang bocor. Alvino Novisa, saudara saya mikro ya, izin. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, dukungan terhadap UMKM juga wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu itu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Dan ini tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemarin baru keluar tahun 2021 ya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai peredaran brutonya masih kurang dari 500 juta itu libur dulu bayar pajaknya. Ini merupakan kabar gembira bagi para pelaku UMKM, khususnya UMKM yang orang pribadi saja ya. Yang orang pribadi, di mana dengan peredaran bruto di bawah 500 juta, itu libur bayar pajaknya, tidak usah bayar pajak. Itu nanti kalau sudah di atas 500 juta, barulah berkontribusi. Karena dengan asumsi, bila para pelaku usaha ini sudah di atas 500 juta peredaran brutonya, maka para pelaku usaha tersebut sudah mulai naik kelas gitu ya. Oleh karena itu silahkan bisa berkontribusi kepada negara. Dan itu pun tarifnya masih sama, 0,5% saja. Begitu. Nanti kita lihat ada yang lebih detailnya begitu ya. Nah ini dia. Ini adalah ilustrasi perhitungan untuk UMKM orang pribadi ya. Contohnya di sini adalah Tuan A, pengusaha kuliner di tahun pajak 2022. Di bulan Januari, Februari, Maret itu Januari sampai Desember penghasilan peredaran usahanya ini kurang lebih sekitar 100 juta sebulan. Nah, dari 100 juta ini sampai kapan sih wajib pajak itu harus bayar pajaknya? Nah, bulan Januari itu masih 100 juta, kumulatifnya 100 juta. Di bulan Februari peredaran usahanya 100 juta sehingga kumulatifnya 200 juta. Itu pajaknya masih nol semua sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei tidak ada pajak yang dibayar. Peredaran brutonya sampai 500 juta. Nah, ketika bulan Juni, ketika wajib pajak sudah di atas 500 juta, yaitu 600 juta gitu ya, barulah wajib pajak bisa berkontribusi kepada negara, tapi tidak atas 600 jutanya, dikurangi dulu di atas 500 juta. Jadi hanya dasar pengenaan pajaknya hanya 100 juta. PPh final tentang setelah undang-undangnya itu adalah 500.000, di mana kalau sebelum undang-undang HPP ini pajak yang harus dibayar dari bulan Januari itu harus sudah bayar pajak sekitar 500.000. Berarti bisa saving sekitar 2.500.000 ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah salah satu ilustrasi penghitungan pajak untuk UMKM orang pribadi. Dari sini kita bisa lihat bahwa UMKM sangat dimanjakan begitu ya. UMKM ini sangat disupport oleh pemerintah, di mana silakan libur dulu bayar pajaknya apabila peredaran brutonya masih di bawah 500 juta. Bila sudah di atas 500 juta maka silakan bisa berkontribusi kepada negara, karena kita saling subsidi silang gitu ya kepada pengusaha yang lain. Lalu subjek pajaknya siapa untuk UMKM ini? Subjek pajak UMKM ini bisa jadi orang pribadi maupun badan usaha. Orang pribadi itu dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemudahan memilih tarif yang 0,5% itu jangka waktunya 7 tahun Bapak Ibu dari sejak terdaftar. Jadi apabila Bapak Ibu terdaftarnya mulai tahun 2018 itu ya, itu maka dihitung 7 tahun aja. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti sampai dengan tahun pajak 2025, Bapak Ibu masih berhak untuk memiliki atau memilih tarif yang 0,5%. Sedangkan nanti di tahun 2026 itu diharapkan Bapak Ibu sudah naik kelas gitu ya untuk tarifnya menjadi tarif PPh
biasa yang pasal 17, yang 5% sampai dengan 35%, begitu. Kemudian ada juga subjek pajak badan usaha. Subjek pajak badan usaha ini terdiri dari PT maupun CV gitu ya. Nah, untuk PT ini jangka waktunya diberikan kemudahan untuk tarif 0,5% ini, jangka waktunya adalah 3 tahun sejak terdaftar. Begitu ya, kalau misalnya terdaftarnya sebelum tahun 2018, seharusnya sekarang sudah tidak ada lagi nih yang menggunakan tarif UMKM. Sedangkan untuk CV firma koperasi, jangka waktunya adalah 4 tahun sejak terdaftar. Nah, apabila terdaftarnya sudah sebelum tahun 2018, harusnya tahun ini sudah tidak lagi menjadi UMKM 0,5%. Namun, bila terdaftarnya baru-baru ini, maka silakan hitung saja. Bisa Bapak Ibu tahun 2022 ya, silakan berhitung kalau CV 4 tahun ke depan masih. Nah, tapi terdapat wajib pajak yang fasilitas yang 0,5% ini. Apa saja? Yang pertama, wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17. Jadi, tarif 0,5% ini adalah fleksibel Bapak Ibu. Tidak harus Bapak Ibu memilih yang 0,5%. Jadi Bapak Ibu dapat juga memilih untuk tarif PPh pasal 17. Kenapa? Karena untuk PPh pasal 17, Bapak Ibu diberikan keleluasaan untuk untuk memperhitungkan biaya-biaya. Namun Bapak Ibu harus membuat laporan keuangan gitu. Apabila Bapak Ibu memilih untuk dikenai PPh pasal 17, Bapak Ibu harus membuat laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi sehingga biaya-biaya dapat diperhitungkan. Namun apabila Bapak Ibu merasa ini agak berat begitu ya untuk membuat laporan keuangan, karena tidak semua orang memiliki pemahaman tentang laporan keuangan. Oleh karena itu pemerintah memberikan kesederhanaan, yaitu dengan memperlakukan PPh final yang hanya cukup 0,5% dari omset, sudah itu aja, dikalikan itu aja, tidak usah lagi buat laporan laba rugi, neraca dan segala macam yang jelimet, tidak perlu. Bapak Ibu cukup menghitung omset tiap bulan, pasti omset tiap bulan dihitung dong ya. Karena dari mana bisa tahu untung atau tidak kalau tidak dihitung omsetnya setiap bulan. Nah, dari omset itu kalikan saja 0,5%, sesimpel itu. Begitu ya. Kemudian yang kedua, PP Badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Kemudian yang ketiga BUT, dan yang keempat CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Itu biasanya kayak dokter begitu ya, dokter memiliki beberapa dokter membuat firma begitu ya. Nah, itu tidak boleh untuk menerapkan tarif PPh pas 0,5%. Atau misalnya beberapa pengacara membuat firma begitu ya, tidak boleh gitu. Atau menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dalam pekerjaan bebas begitu ya. Ini adalah wajib pajak yang tidak diperkenankan untuk mendapatkan tarif yang 0,5%. Namun kalau untuk Bapak Ibu di PHB itu IPKB itu bisa. Nah, lalu apa yang menjadi objek pajaknya? Nah, objek pajaknya di sini adalah penghasilan dari usaha. Usaha ini bisa berusaha usaha dagang, industri, dan jasa seperti misalnya toko, kios, kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Dan di sini kalau Bapak Ibu adalah hasil dari industri pembuatan pakaiannya ya. Jadi omset bruto dari penjualan pakaiannya. Kemudian peredaran bruto omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar. Karena di atas 4,8 itu dianggap sudah bukan lagi kategori UMKM, sudah termasuk perusahaan yang menengah ke atas begitu ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu mempunyai beberapa gerai atau misalnya beberapa Bapak Ibu biasanya kan kalau konveksi ada di beberapa tempat gitu ya, di rumah A, rumah B, rumah C. Nah, itu omsetnya di total ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya dari satu rumah saja atau dari satu tempat saja. Jadi dari beberapa tempat penjualannya ditambahkan, ditotalkan. Itu baru nanti dikalikan 0,5% begitu. Peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang, seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian dalam hal wajib pajak orang pribadi suami istri, nah
yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau PH, atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri atau MT, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Dan ini biasanya jarang sekali terjadi Bapak Ibu, karena biasanya untuk perjanjian pemisahan harta ini harus melalui keputusan pengadilan gitu ya. Dan kalau yang biasanya terjadi di kita itu tidak demikian. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu suami istri itu sebaiknya dilaporkan di suami saja, digabungkan penghasilan antara suami dan istrinya. Begitu ya, sama hal seperti yang kita sempat diskusikan minggu lalu, bila misalnya suaminya bukan pengusaha begitu ya, istrinya pengusaha, ya tetap digabungkan di suami, nanti tetap dikalikan 0,5% yang penghasilan istri, itu kan termasuk penghasilan final gitu ya, tidak masalah, dimasukkan saja di penghasilan suami. Apakah ada yang bukan objek pajak? Ada. Apa saja? Yang pertama, penghasilan dari jasa hubungan dan pekerjaan bebas, misalnya dokter, pengacara, akuntan, notaris. Kenapa bukan objek pajak? Karena yang bersangkutan penghasilannya itu tidak dapat dikenakan yang 0,5%, tetap harus yang PPh biasa yang pasal 17 yang dari 5% sampai 35%. Kemudian penghasilan dari luar negeri, apa Bapak Ibu punya penghasilan dari luar negeri, itu bukan termasuk objek pajak ya Bapak Ibu. Kemudian penghasilan yang dikenai PPh final, karena sudah dikenakan PPh final, jadi tidak perlu lagi dikenakan PPh. Kemudian penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, tentu saja karena sudah dikecualikan, maka tidak dapat tidak menjadi objek pajak. Bagaimana cara membayar pajaknya? Nah, ini Bapak Ibu pasti bingung kan? Setelah kita tahu nih, kita menghitung omsetnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan silakan dihitung omsetnya kan setiap bulan berapa. Contohnya misalnya 10 juta omsetnya, langsung dikalikan 0,5%. 10 juta, 0,5%-nya jadi berapa Bapak Ibu? 100 ribu ya. Nah, 100 ribu. Lalu bagaimana? Caranya adalah silakan bisa menyetor sendiri. Atau dipungut oleh pemotong pemungut. Misalnya bila Bapak Ibu bertransaksi dengan pemerintah dengan instansi pemerintah, misalnya salah satu instansi ingin dibuatkan seragam begitu ya, seragam kantor. Nah, itu biasanya langsung sudah dipotong oleh instansi tersebut. Tapi apabila Bapak Ibu bertransaksi biasa, jual beli biasa, itu silakan bisa menyetor sendiri. Bagaimana cara membuat penyetorannya? Nah, kita lihat ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara penyetorannya. Yang pertama itu tentu saja apabila kita ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, ini harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Mendaftar NPWP jika belum terdaftar. Nah, Bapak Ibu di sini anggota dari PKB, apakah sudah mempunyai NPWP semua ini di sini? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Nah, alhamdulillah. Ya, kalau misalnya sudah mempunyai NPWP, kita langsung ke yang berikutnya. Nah, tapi apabila Bapak Ibu di sekitaran Bapak Ibu ada anggota PKB yang masih belum mempunyai NPWP, silakan nanti bisa di-share ya. Persyaratan untuk mempunyai NPWP atau menjadi wajib pajak itu sangat simpel. Orang pribadi ini cukup KTP, KK, dan email saja. Dan itu pun tidak perlu datang ke KPP, ke kantor pelayanan pajak tidak perlu. Kalau sekarang semua serba online, tentu pajak juga harus online ya. Jadi silakan bisa mendaftarkan menjadi NPWP atau menjadi wajib pajak untuk mendapatkan NPWP secara online saja. Yang dipersiapkan cukup soft copy-nya KTP, KK, dan tentu saja bisa mempunyai email gitu ya. Badan usaha juga seperti itu. Nanti apabila Bapak Ibu ingin mempunyai badan usaha misalnya CV, silakan bisa mendaftarkan online saja. Persiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah akte atau dokumen pendirian. Tentu saja ketika Bapak Ibu ingin mendirikan suatu usaha yang bentuknya adalah badan, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus mengurus dokumen pendiriannya. Biasanya ke notaris ya Bapak Ibu, bentuknya adalah akte. Nah, ini harus disimpan karena ini penting sekali untuk kegiatan administrasi apa saja, termasuk kegiatan administrasi perpajakan. Akte ini harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah KTP dan NPWP dari salah satu pengurus ya, salah satu saja pengurusnya. Sedangkan
soft copy-nya, tanda bahwa untuk apa Bapak Ibu ingin memiliki NPWP, ingin berusaha Pak, ingin memiliki badan usaha. Oleh karena itu kami harus yakin di mana sih tempat Bapak dan Ibu lokasi usahanya, begitu ya. Nah, itu dicantumkan dalam surat pernyataan yang bermaterai agar kami bisa yakin bahwa NPWP ini tidak akan disalahgunakan dan NPWP ini memang semata-mata digunakan untuk usaha Bapak dan Ibu, begitu ya. Lalu bagaimana tata cara pendaftaran NPWP-nya? Semuanya serba online Bapak Ibu. Di sini sudah ada tautannya ya, tutorial pendaftaran NPWP pribadi secara online. Silahkan Bapak dan Ibu bisa berseluncur atau melihat di YouTube ya bagaimana tata cara pendaftaran wajib pajak. Ini melalui aplikasi yang namanya IREK Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat ya tutorialnya di YouTube di Direktorat Jenderal Pajak. Di sini sudah ada linknya. Jangan khawatir Bapak Ibu, materi akan kami share ya Bapak Ibu. Materi akan kami share kepada Bapak Ibu. Jadi silakan nanti bisa dibaca-baca lagi atau Bapak Ibu nanti bisa sebarkan kepada anggota-anggota lain yang pada kesempatan hari ini belum bisa bergabung dengan kita ya. Lalu bagaimana cara mendapatkan NPWP elektronik? Nah, silakan nanti bisa login pada situs www.pajak.go.id. Silakan bisa masuk ke situs ini, kemudian bisa klik di tab informasi yang memuat preview NPWP elektroniknya, kemudian klik tombol kirim email, nanti cukup dilihat di inbox-nya saja. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu daftar secara online gitu ya dan sudah memiliki NPWP, nomor NPWP, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu lagi memiliki kartu yang fisik begitu ya. Namun bila Bapak Ibu memang masih menginginkan, silakan bisa datang ke kantor pelayanan pajak untuk dicetak saja begitu. Tapi apabila merasa tidak perlu, cukup nomornya saja, ya tidak perlu karena sekarang kan serba zamannya digital ya, cukup memiliki nomornya saja secara digital. Nah, ini bagaimana cara menghitung pajaknya? Kita lihat ya bagaimana cara menghitung pajaknya. Cara menghitung pajaknya adalah tarifnya adalah 0,5% kali penghasilan bruto yang seperti kita tadi ulang-ulang ya sebelumnya. Berapa sih tarifnya? Tarifnya 0,5% Bapak Ibu. Lalu dari mana kami tahu berapa pajaknya? Langsung kalikan saja dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini penghasilan kotor ya Bapak Ibu ya. Belum dikurangi sama biaya-biaya yang kotornya. Bapak Ibu penjualan berapa sebulan? Gitu ya. Saya kasih contoh misalnya bulan Januari. Bulan Januari ini penghasilannya 100 juta gitu ya, 100 juta. Nah, berarti di bulan Februari Bapak Ibu pajak yang harus dibayarnya adalah 0,5% kali 100 juta yaitu sebesar 5 berapa ya? 100 juta berapa ya? 55 juta ya. 5 juta. Cukup 5 juta saja langsung disetorkan ke kas negara. Begitu ya. Penghasilan bruto gimana sih? Nah, ini seperti tadi saya bilang, catat semua penjualan, totalkan jumlahnya pada setiap bulan. Bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa. Jadi cukup begitu saja, cukup catatan sederhana saja Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi dicatat bulan Januari penjualannya berapa, bulan Februari penjualannya berapa, sampai bulan Desember. Itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Lalu bila susah mencatatnya bagaimana? Nah, Direktorat Jenderal Pajak atau kami sudah memiliki aplikasi yang namanya M-Pajak Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa di-download ya di aplikasi Android-nya ya. Bapak Ibu kan rata-rata sudah mempunyai smartphone Android ya. Silakan di-download aplikasi M-Pajak. Di situ ada cara untuk mencatat penjualan tiap bulannya untuk mempermudah Bapak Ibu apabila Bapak Ibu nggak ada gambaran bagaimana sih cara mencatatnya. Nah, di aplikasi M-Pajak ini sudah difasilitasi ya. Di sini ada aplikasi berbasis mobile dikembangkan DJP yang selain ada untuk mencatat UMKM, di situ juga banyak informasi-informasi tentang perpajakan bila Bapak Ibu ingin coba belajar begitu ya. Fitur-fitur yang tersedianya cukup banyak Bapak Ibu. Ada pencatatan UMKM untuk melakukan pencatatan penghasilan harian bagi penggiat UMKM dan melakukan pembuatan billing setiap bulannya. Nah, jadi di sini
Bapak Ibu, bila Bapak Ibu merasa kesulitan gitu ya untuk mencatat bulannya karena lupa gitu ya, aduh hari Senin berapa ya, Selasa berapa ya, Rabu berapa. Di sini di aplikasi M-Pajak ini sudah disediakan aplikasi untuk mencatat penghasilan hariannya, sehingga nanti di akhir bulan ketahuan berapa penghasilan eh, sebulannya begitu ya. Kemudian berikutnya serta pembuatan kode billing. Ini langsung saja dari penghasilan bruto yang sudah kode billing dan lebih mudah tanpa harus kena. Di sini di aplikasi ini juga ada tanggal-tanggal yang diingatkan. Kan kalau selama ini Bapak Ibu mungkin suka lupa ya, tanggal berapa ya pajak. Nah, di aplikasi ini Cak, dan ini aplikasinya sangat mudah saja. Ini dikembangkan aplikasi yang mirip dari kami ini, M-Strip Pajak. Peredaran bruto. Bagaimana sih menghitung peredaran bruto Tuan A tahun 2021 bila dia mempunyai tiga gerai misalnya ya, di pasar A, pasar B, pasar C. Di pasar A penghasilan bruto sebulannya 1 miliar. Di pasar B 2 miliar. Pasar C 2 miliar. Lalu bagaimana Tuan A ini setahun ya, mohon maaf. Tuan A pada tahun 2022 sudah atas 4,8 miliar, dia kami bukan UMKM lagi, jadi tidak dapat tarif yang setengah persen. Contoh yang berikutnya, ada yang bocor ya. Xiaomi. WP 2 dagang itu sebesar 20 juta misalnya paket pengerjaannya, maka nanti Bapak Ibu tidak perlu bayar sendiri karena itu otomatis akan dipotong oleh instansi tersebut, itu sebesar setengah persen dikali 20 juta yaitu sebesar 100.000 gitu ya. Namun Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu harus menyerahkan surat keterangan kepada instansi pemerintah itu bahwa saya ini wajib pajak UMKM loh, saya tidak perlu dikenakan PPh yang lebih besar, cukup setengah persen saja. Nah, silahkan serahkan yang namanya esket. Bagaimana cara memperoleh esket? Mudah sekali. Bapak Ibu silahkan bisa login ke djponline.pajak.go.id. Di situ ada pembuatan esket, tinggal diklik download langsung ada. Tidak perlu lagi datang ke KPP. Cukup di DJP online saja. Gitu ya. Nah, contoh keempat, Ibu C mempunyai usaha kuliner. Peredaran bruto Ibu C sampai dengan bulan Mei itu 456 juta dan sampai dengan Juni tahun 2022 579 juta. Berapakah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar Bu C? Nah, kita lihat dari Januari sampai dengan Mei itu peredaran brutonya masih 456 juta. Kan tadi sudah dibilang bila di bawah 500 juta maka Ibu dulu bayar pajaknya. Maka dari bulan Januari sampai dengan Mei itu Ibu C libur bayar pajak, tidak ada pajak yang dibayar. Tapi lain lagi ketika bulan Juni. Di bulan Juni Ibu C peredaran usahanya sudah 579 juta, kumulasi ya ini ya. Maka berapa pajak yang dibayarnya?
Apakah setengah persen kali 579 juta? Tentu saja tidak. Tapi 5% dikalikan selisih antara 579 juta dikurangi 500 juta. Jadi hanya setengah persen dikalikan 79 juta saja. Hasilnya 395.000. Jadi lebih sangat memihak kepada UMKM. Lalu bagaimana cara bayarnya? Nah, ini cara lebih detailnya. Tadi kan sudah dibilang. Silakan Bapak Ibu bayar menggunakan kode billing. Lalu bagaimana cara pembayarannya? Pertama, Bapak dan Ibu harus membuat kode billing. Kode billing Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan ya membuat kode billing, silakan bisa datang ke kantor pelayanan pajak. Tapi saya sarankan sih kalau misalnya Bapak Ibu sibuk, tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Bapak Ibu silakan bisa masuk ke akun DJP online-nya untuk membuat kode billing. Di situ ada menu pembayaran, bayar. Lalu apa kodenya yang harus saya masukkan? Di sini ada kode akun pajaknya adalah 411128, kode jenis setoran 420. Jangan khawatir, nanti ini materinya akan di-share. Bapak Ibu tidak perlu menghafal, dilihat saja di sini ya. Kapan batas waktu pembayarannya? Nah. Oke. Kita lanjutkan ya. Batas waktu pembayaran. Batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15, maaf, ini error. Tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi maksudnya, bila Bapak dan Ibu misalnya untuk bulan Januari ya, itu paling lambat bayar pajaknya tanggal 15 Februari. Begitupun yang bulan Februari, paling lambat bayar pajaknya adalah tanggal 15 Maret. Itu tanggal 15 bulan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuat kode billing? Sangat banyak caranya. Kalau Bapak Ibu kesulitan, silakan bisa ke kantor pelayanan pajak. Tapi kalau misalnya ingin buat sendiri, silakan. Banyak sekali kanal-kanal yang bisa dibuka. Misalnya di DJP Online. Bapak Ibu kan punya DJP Online nih yang tiap hari, yang setiap tahun lapor kan itu secara online ya. Nah di situ juga Bapak Ibu bisa buat kode billing. Kemudian bisa di aplikasi M-Pajak, layanan billing DJP, bisa ke Kering Pajak, bisa juga langsung datang ke petugas teller atau banknya minta kode billing untuk pembayaran sekian, saya nanti akan dibuatkan. Kemudian di internet banking dan banyak caranya. SMS ID juga ada. Nanti kami share. Terus kemudian bayar pajaknya. Lalu bagaimana cara bayar pajaknya? Ribet nggak cara bayar pajaknya? Sangat mudah sekali. Bapak Ibu silakan bisa datang ke kantor pos, ke bank, ke mini ATM. Biasa kalau misalnya Bank BRI itu apa namanya? Kalau BRI itu apa namanya? Yang BRI yang setiap kecamatan tuh biasanya ada ya, yang Bank BRI. BRI Link. Kemudian nah, itu Briling itu Pak. Tuhun Pak, Briling. BRI Link ada mini kemudian bisa lewat juga internet banking, mobile banking maupun ATM. Silakan ya Bapak Ibu ya. Bisa dibayar di sana. Nah, ada juga cara mudah sekali langkah untuk membuat kode billing di ATM. Ini kami contohkan di Bank BRI ya Bapak Ibu ya. Untuk bank yang lainnya nanti ada juga di Bank BNI dan BCA. Untuk mandiri, ini caranya adalah pertama masukkan PIN, pilih bayar atau beli, lainnya pilih penerimaan negara, buat ID billing pajak, lalu masukkan NPWP-nya. Pilih jenis pajak, PPh final bruto tertentu, dan masukkan masa dan tahun pajak. Kemudian masukkan jumlah pajak yang dibayar, konfirmasi pembayaran, simpan struk ATM-nya. Dengan catatan di ATM Bank Mandirinya ada saldonya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada BNI, BCA, dan aplikasi MyLivin Mandiri ini nanti bisa dibaca-baca saja ya. Kami bukannya berafiliasi ke bank tertentu, silakan bebas mau pilih bank apa saja silakan bebas, yang penting ada menu pemilihan pembayaran pajak. Kalaupun nggak mau di bank, saya nggak mau ke bank, silahkan ke kantor pos juga bisa Bapak Ibu. Kantor pos kan ada di mana-mana ya. Di Tokopedia kalau misalnya mau sekalian belanja gitu ya, ke Tokopedia sekalian belanja, sekalian mau bayar pajak, mangga silahkan, ada juga Bapak Ibu. Tapi seingat saya di Shopee belum ada ya, nggak apa-apa, nanti mungkin ada.
Lalu bagaimana cara laporan pajaknya? Nah, ini cara isi SPT-nya adalah Bapak Ibu nanti kok jalan sendiri ya. Nah, ini. Bapak Ibu silakan bisa mengisi SPT-nya SPT 1770 ya namanya. SPT 1770 itu di lampiran 3 di baris ke-16 ada yang namanya dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto diisi omset 0,5%-nya begitu. Jadi nanti di kolom 1770 lampiran 3 di posisi 16 ya 16 ada yang namanya penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Kemudian tentunya dari Januari sampai Desember. Kemudian PPh-nya beberapa yang sudah dibayar dari Januari sampai dengan Desember. Cukup itu saja. Setelah itu yang kolom harta dan kolom utang serta kolom keluarga itu wajib diisi. Nah, itu mungkin sekilas untuk cara pengisian SPT tahunan. Silakan bisa di-follow akun media sosial kami di Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube. Di sana banyak sekali tutorial-tutorial khususnya yang diperlukan oleh Bapak Ibu sebagai para pelaku UMKM. Di sana silakan banyak sekali artikel atau namanya cara-cara perpajakan yang bisa Bapak Ibu perlukan. Baik, sudah ya paparan yang pertama ya? Pak Rudi, silakan Pak. Ya, baik. Tadi demikian rekan-rekan. Apakah kita langsung ini Oh, aja Pak? oh, bentar sama suami diambil dulu. Duduk dulu Om. Sebentar ya. Oke. Ada yang tadi mute dulu ya. Oke, silakan Pak. Ya, mengulangi lagi dari Kang Adi tadi, rekan-rekan ya, paparan dari Kang Adi tentang dasar-dasar perpajakan UMKM. Jadi kalau kita simpulkan bersama Bapak Ibu ya, bahwa tarifnya untuk UMKM itu sangat kecil, yaitu 0,5%. Setengah persen dihitung dari omset tiap bulannya. Dengan asumsi kalau Bapak Ibu memang dalam setahunnya omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Tapi jangan khawatir, tidak serta-merta Bapak Ibu itu langsung bayar 0,5%. Karena mulai tahun ini Bapak Ibu itu dapat fasilitas bahwa sampai omset 500 juta jangan dulu bayar. Ya, jadi misalkan kayak tadi contoh dari Kang Adit, sampai bulan Mei 100 500 juta tuh barulah nanti di bulan Juninya kalau udah menginjak 600 juta barulah 600 kurangi 500 juta. Berarti 100 juta kali 0,5%. Ya, jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yaitu tadi kalau di penghitungan lakukan pencatatan Januari berapa, Februari berapa. Nanti kalau di ada bulan yang sudah melebihi 500 juta, nah disitulah barulah Bapak Ibu ada pembayaran pajaknya. Ya, jadi lakukan pencatatan untuk tiap bulannya. Terus yang kedua, yang perlu kami ingatkan, kalau kami yakin tadi Bapak Ibu sudah punya NPWP, yang kedua yang Bapak Ibu lakukan adalah memperoleh EVIN. Ya, segera Bapak Ibu nanti datang ke kantor pajak minta EVIN ya. EVIN itu untuk apa? Itu untuk mengaktifkan DJP online. Jadi nanti Bapak Ibu lapor pajaknya di rumah pakai DJP online. Pakai komputer, pakai laptop. Tapi untuk mengaktifkan DJP online itu Bapak Ibu itu harus datang ke kantor pajak minta EVIN. EVIN itu nomor aktivasi DJP online. Saya mau tanya, apa sudah punya EVIN semua di sini? Belum. Nah, jadi ini ada waktu nih, beberapa bulan nih, karena nanti kita di bulan Desember, Januari kita akan tutorial ya. Tutorial tentang pengisian SPT tahunan. Karena kan kita akan melaporkan yang tahun pajak 2022 ini di bulan Januari ya. Maka ada waktu di 4 bulan, 5 bulan ini, Bapak Ibu tolong datang ke kantor pajak terdekat, minta EVIN.
Ya, ngisi formulir Evin gratis kok. Evin itu nanti untuk mengaktifkan. Kalau perlu nanti minta bantuan petugas penyuluh di KPP-nya untuk mengaktifkan DJP online-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lapor di rumah. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan tadi apa? Pencatatan per bulan ya. Kalau sudah katakanlah melebihi 500 juta barulah ada pembayaran pajak. Pembayaran pajaknya tadi yang kata Kang Adit ada menu-menunya tadi ya, ada apa pilihan pembayaran mau di banking, mau di bank, mau di teller, mau di kantor pos, ATM. Tadi udah ada ya Bapak Ibu ya tata cara pembayarannya. Kalau dalam bulan tersebut lebih dari 500 juta. Terus kalau yang berikutnya, kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak ketiga, bendaharawan atau proyek seragam ke pemerintahan segala macam, itu nanti Bapak Ibu akan dilakukan pemotongan. Kecuali kalau Bapak Ibu punya surat sakti, yaitu surat keterangan. Surat itu diajukannya ke KPP. Ya, Bapak Ibu nggak mau dipotong nih karena saya UMKM nih. Nah, maka datang ke KPP untuk membawa surat itu, nanti surat itu dibawa ke bendaharanya, nanti dipotongnya hanya 0,5%. Ya, mungkin itu aja tambahannya dari saya. Sebelum tanya jawab, mungkin Mbak Dwi mau ada rekan saya Mbak Dwi nih mau paparan 5 menit katanya, pengen tahu nanti ini sebenarnya bahan untuk Januari nanti nih, bahan untuk Januari, tapi boleh kita perkenalkan bagaimana sih laporannya, seperti apa. Ada Mbak Dwi? Ya Pak. Tapi punten saya off cam ya Pak ya. Ya oke. Ya singkat aja Mbak Dwi, singkat aja. Hanya memperkenalkan slide aja. Kalau nggak biar sama saya tuh Mbak Dwi di slide-nya dijalanin aja. Lagi musim ini ya Bapak Ibu ya, lagi musim pancaroba nih, mau pergantian. Di-share aja. Ya, kebetulan sinyalnya di sini jelek. Mau Mbak Dwi atau saya aja? Enggak, saya coba nanti kalau pas saya rada ini nanti boleh kita kolaborasi aja Pak. Pelaporan, tata cara pelaporan singkat aja 5 menit, hanya slide per slide aja. Iya, baik Pak. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak UMKM yang khususnya untuk PPh orang pribadi, kan nanti melalui e-form 1770 yang seperti tadi sempat dibilang oleh Pak Adit. Ini untuk kondisinya hanya memiliki sumber penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang tadi tarifnya adalah 0,5% dan tidak ada pemotongan atau pungutan dari pihak lain. Jadi murni hanya dari penghasilan sebagai dari peredaran bruto Bapak Ibu saja. Yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Adit, ini berarti saya skip saja. Ini juga saya skip saja. Nah, ini contohnya tadi omset juga sempat disinggung Pak Adit. Ini untuk contohnya yang 2021 di mana Undang-Undang HPP belum berlaku yang terkait dengan tadi libur bayar pajak untuk UMKM orang pribadi yang penghasilan brutonya di bawah 500 juta. Jadi untuk 2021 ini contoh saja, 2021 masih terutang PPh final 11,5% dari omset. Kemudian kalau untuk contoh yang 2022 bahwa tadi kalau belum mencapai 500 juta rupiah maka belum dikenakan PPh final 0,5%. Baru dikenakan adalah apabila penghasilannya atau omsetnya sudah mencapai 500 juta rupiah dan itu dari selisihnya. Jadi bukan dari total omsetnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah bahwa di SPT tahunan Bapak Ibu itu nantinya Bapak Ibu harus mencantumkan harta
Hartanya misalnya contoh tabungan, rumah, kebun atau sawah, sepeda motor, kendaraan seperti itu, mangga silakan di-input. Kemudian termasuk juga apabila Bapak Ibu ada utang atau pinjaman. Kalau tidak ada ya tidak perlu di-input. Kemudian yang wajib diisi juga adalah susunan anggota keluarga. Misalkan ada istri, anak, seperti itu. Nah, nanti tata caranya adalah melalui DJP online. Tadi sempat sekilas ada yang belum punya EVIN ya. Untuk pembangunan EVIN bisa mengajukan ke KPP melalui email ke KPP-nya, nanti akan mendapatkan belasan dari email dari KPP terdaftar. Silakan nanti untuk diaktifasi akun email, akun DJP online berdasarkan EVIN yang Bapak Ibu peroleh. Jadi EVIN itu melekat di NPWP-nya sama seperti NPWP adalah seumur hidup. Jadi EVIN-nya tidak akan berubah untuk satu NPWP. Kemudian kalau sudah mendapatkan EVIN, Bapak Ibu silakan untuk aktifasi EVIN tersebut di akun DJP online-nya. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan nanti ini sekilas gambaran, ada Bapak Ibu biar ada gambaran. Nanti mungkin kita rencananya Pak Rudi akan ada kelas pajak selanjutnya tata cara pelaporan SPT ya Pak Pajak ya. berikutnya ya. Iya. Jadi ini hanya perkenalan aja Bapak Ibu ya. Perkenalan saja. Sampai sini juga nggak apa-apa Mbak Wi ya. Cukup ya. Iya, Artinya iya, baik, Pak. nanti kita akan Mungkin saya paling yang EVIN saja ya Pak ya. Mangga. Yang EVIN ya, sebentar. Ini ada bentar. Nah, ini EVIN syarat permohonannya Bapak Ibu bisa ada nanti di internet juga banyak kok ini bisa download formulir permohonan EVIN atau bisa minta ke KPP terdekat lah boleh. Kalau untuk orang pribadi setahu saya ke KPP terdekat boleh. Bisa, iya betul. Ya. Nanti bisa kirim emailnya ke KPP terdekat atau terdaftar, mangga silahkan preferensi Bapak Ibu seperti itu. Iya, baik. Demikian ya Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu nanti sudah terima EVIN semua. Mungkin nanti di kelas berikutnya, kelas selanjutnya kita akan melakukan pengisian bersama. Ya, jadi kami di sini akan mengawal Bapak Ibu sampai proses terakhir. Jadi sekarang ini hanya dasar-dasar UMKM perpajakannya. Bapak Ibu tadi yang langkah-langkah tadi melakukan pencatatan nih, sudah mulai melakukan pencatatan per bulan. Terus karena kita yakin sudah punya NPWP, maka step berikutnya adalah yaitu tadi EVIN ya. Mendapatkan nomor EVIN-nya ke kantor pajak. Baik itu mau online atau mau datang ke kantor pajaknya. Kalau sudah diaktifasi, sudah oke, siap nih, barulah kita akan melakukan pengisian bersama. Pengisian bersama SPT tahunan. Jadi betul-betul kita mengawal Bapak Ibu, membimbing ya, bukan mengawal ya, membimbing Bapak Ibu sampai akhir. Nggak usah khawatir. Yang penting Bapak Ibu nih, kita kasih 2 materi ini, Bapak Ibu bisa baca-baca lagi, terus setelah udah mengerti, paham, oh ternyata bayar pajak itu 0,5%, itu pun 0,5% kalau omset saya itu sudah mulai menyentuh angka 500 juta. Barulah nanti bayar pajak. Jadi kalau misalkan setahun penjualannya masih di bawah 500 juta, berarti Bapak Ibu tidak ada yang dibayarkan. Tidak perlu khawatir. Ya, Bapak Ibu. Jadi bayar pajak itu kalau memang ada yang penghasilannya ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada Kang Adit sebelum kita tanya jawab? Ya cukup mungkin Pak, tadi mungkin agak sedikit putus-putus saya tadi jelaskan, jadi 4,8 ya, jadi tadi Pak Rudi itu maksudnya 4,8 miliar, tadi agak sedikit putus-putus. Itu saja sih Pak, cukup Pak. Siap. Nanti untuk kelas pajak berikutnya kita pasti kelas pajak untuk pengisian bareng, kami menunggu konfirmasi dari Pak Nandi dan Bu Nani ya untuk kelas pajak pengisian SPT tahunannya. Baik, kita buka tanya jawab. Kalau ada yang pertanyaan, mangga kita
baik melalui chat atau mau langsung bertanya, kami persilakan ya. Sekitar 10 menit kami persilakan. Mangga Bapak Ibu, bila masih ada yang ingin ditanyakan baik seputar UMKM maupun pajak lainnya, silakan. Di sini mau jalan. Mangga. Kalau perlu Izin bertanya, Pak. bisa di off on cam. Bu Wiwin, mangga, Teh Wiwin. Oke, mohon maaf saya lagi sambil bekerja, Pak. Saya memang santai ya, kalau enaknya Zoom itu ibu-ibu, bapak ibu bisa sambil kerja ya, enaknya Zoom. Dan jangan khawatir, nanti lapor pajaknya juga bisa sambil kerja ya. Ya. Saya Wiwin Winangsi dari pengurus IPKB juga. Ini saya mau tanya, kita itu misalkan ada mau perubahan data yang di NPWP ya, ini masalahnya yang kita udah ada tagihan atau SPT, cuman kita tidak sesuai dengan omset yang kita dapat sama NPWP ya, apa yang kita daftarkan gitu, omset yang kita daftarkan sama penghasilan yang kita dapat. Nah, kalau misalkan kita ingin perubahan itu, apa kita datang langsung ke kantornya atau lewat online? Perubahannya berupa apa ya? Perubahan berupa apa, Pak? Ibu suratin? Ya, kita dapat itu dari SMS ya, pajak nih, SPT gitulah ya. Nah, kita kan belum paham secara jauh, tapi NPWP kita sudah punya. Nah, di NPWP atau kita waktu daftar NPWP itu omset kita itu istilahnya lebih tinggi dari penghasilan kita. Nah, kita daftar bikin NPWP-nya itu, kita itu omsetnya lebih tinggi dari penghasilan kita yang sebenarnya. Kalau kita mau perubahan data-data kita itu apa bisa di online atau misalkan datang langsung ke kantornya? Izin Ibu, punten izin. Ibu maksudnya omset pada awal itu ngisinya di mana Ibu? Nah, pada awalnya itu kita tuh kitanya bikin kan ada data-data gitu ya, berapa aja. Nah, kita hanya perkiraan saja, omset itu perkiraan supaya kita punya NPWP gitu. Boleh jadi asalnya tanya, Ibu, aja gitu. Ya, boleh saya tanya, Ibu setiap tahun lapor SPT tidak? Ya. Ibu lapor SPT tiap tahun? SPT tahunan pajak ya? SPT-nya itu ada mungkin 3 bulan ke belakang saya dapat SMS tentang SPT karena ya. Iya, maksud saya apakah Ibu setiap tahun suka lapor pajak? Belum, karena saya juga tidak mengerti, baru kemarin saya bikin NPWP-nya itu masalahnya Pak. Jadi saya belum lapor. Iya, begini Bu, tata caranya Ibu. Jadi begini, ketika Ibu pertama kali tadi punya NPWP, Ibu punya NPWP-nya tahun berapa Ibu? Izin. NPWP-nya tahun berapa Bu? Ya, kurang jelas Pak. Sini aja. Ya, izin Ibu buat NPWP-nya tahun berapa? NPWP-nya 1 tahun ke belakang. Tahun 2021 Ibu? Ya. 2021, baik. Semenjak IPKB berjalan di tengah-tengah, nah itu kita bikinin NPWP gitu, nah supaya kita itu bisa katanya bisa terdaftar, nah itu, nah kita masukin omsetnya itu dikira-kira Pak, asal gede aja. Tidak masalah Ibu. Jadi begini, ketika dulu Ibu punya NPWP itu kan biasa ditanya oleh petugas ya, kira-kira berapa omsetnya, itu hanya perkiraan saja, itu bukan berarti itu yang akan menjadi basis data kita, bukan. Jadi seperti yang sempat sebelumnya kita sampaikan Ibu, untuk laporan pajak ini sistemnya adalah self assessment, artinya Ibu sendiri yang melaporkan berapa omsetnya, berapa penghasilannya, jadi bukan berdasarkan perkiraan dari petugas ya. Ibu tidak perlu pembetulan, yang Ibu cukup lakukan adalah melapor setiap tahunnya. Setiap tahunnya Ibu lapor berapa penghasilan Ibu. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan tuh, setiap bulan Ibu sebaiknya membuat pencatatan berapa
omset setiap bulannya. Nah, dari situ baru bisa diisi SPT tahunannya. Nah, sekarang berarti kan Ibu belum lapor SPT tahunan tahun 2021 ya Bu ya. Nah, itu berarti Ibu silakan bisa datang ke kantor pelayanan pajak. Kalau misalnya Ibu kesulitan untuk membuat laporannya, silakan bisa datang ke kantor pelayanan pajak. Yang Ibu perlu siapkan adalah catatan omset Ibu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 berapa omsetnya setiap bulannya. Nah, nanti akan dibantu oleh petugas di sana. Begitu, Ibu. Iya. Sampai Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan sih dengan pertemuan ini Bu Wiwin kita bisa bantu Bu Wiwin untuk melaporkan kewajiban pelaporan perpajakannya, karena memang sebetulnya kan Bu Wiwin terdaftar tahun 2021 mungkin dapat SMS disuruh lapor kali ya Kang Adit ya. Iya, betul, Pak. Suruh lapor. Jadi kalau udah punya NPWP itu Bapak Ibu itu ada kewajiban lapor. Tapi belum tentu bayar. Ya, tapi lapor dulu lah. Gitulah. Baik, ada lagi ada yang baru Bu Kiki. Mangga Bu Kiki Pratiwi di open biar kita bisa kenalan. Selamat pagi Bapak. Terima kasih, tapi maaf Pak, izin saya tidak on cam soalnya lagi di rumah dan ini nggak pakai hijab. Mangga. Bapak, ini saya Santai mau aja. nanya. Saya kan baru berusahanya sekitar 1 tahun belakangan ini. Nah, itu udah mendaftar PT dalam bentuk badan usaha PT perorangan dan barusan dapat NPWP-nya atas nama PT perorangan. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya karena saya kan baru berusahanya 1 tahun terakhir, itu apa yang harus dilakukan jika omsetnya masih belum 500 juta ya, kalau badan usaha ya tadi ya, atau 4,8. Saya masih kurang jelas tadi Pak, agak kelewat. Terus kalau memang belum mencapai itu, kita tetap melaporkan SPT 177 berapa tadi itu gitu ke kantor pajaknya. Itu yang pertama. Terus selain di atas nama NPWP atas nama PT perorangan itu, ada juga usaha sendiri gitu, usaha nggak sama yang lain gitu, usaha sendiri, usaha sepatu gitu. Jadi yang usaha konveksinya berbentuk PT, yang usaha sepatu ini usaha pribadi sendiri gitu. Apakah digabung atau gimana? Gitu Pak. Terima kasih. Ya, nanti ditambahkan Bu Kang Adit ya. Berarti sebetulnya kan kita ulang lagi, Bu Kiki ini punya 2 entitas. Yang pertama NPWP orang pribadi, usaha sepatu. Terus satu lagi NPWP badan perorangan ya. Badan perorangan untuk usaha konveksi. Betul ya? Di-split sama Ibu ya? Iya, Pak. Ya, nanti tambahkan sama Kang Adit. Jadi intinya itu memang kalau udah ada 2 entitas itu memang berarti masing-masing harus lapor ya, Bu ya. Itu ada sebuah resiko ketika kita punya NPWP 2, yang satu orang pribadi dan yang satu lagi badan, maka harus masing-masing. Nah, kalau untuk NPWP kembali lagi, Ibu lakukan pencatatan. Kalau yang tadi orang pribadi sepatunya berapa tuh jualan sepatunya per bulannya. Contoh tahun ini ya, kita bicara tahun ini ya. Berarti kan berapa tuh dari Januari. Nanti kalau tetap kena argo 500 juta tuh si omsetnya, maka nanti masih putus-putus suaranya? Nggak stabil ya? Halo? Udah lancar sekarang? Sudah jelas? Kedengar. Oke, saya ulang lagi ya. Untuk yang sepatu kan pakai NPWP orang pribadi ya. Jadi Ibu Kiki putus lagi. Putus. Coba Kang Adit sama Kang Adit aja. Putus suaranya. Ya, coba dia sama Kang Adit. Putus ya? Di take over, Kang? Iya, Pak. Siap. Baik, Ibu izin melanjutkan dari Pak Rudi, Ibu.
untuk Bu Kiki ini sebelumnya PT-nya tahun berapa Ibu? Baru kemarin didaftarkan Pak, 2022. Nah, untuk usaha konveksinya sebelumnya sebelum PT ini berdiri sudah ada atau Belum. Jadi gitu dapat satu proyek pertama saya langsung bikin perizinannya gitu. Sebelumnya belum ada jalan. Jadi baik, tidak apa-apa Ibu. Baik, jadi begini Ibu, untuk PT itu kan namanya badan usaha. Nah, untuk badan usaha itu tidak mendapatkan fasilitas yang di bawah 500 juta Ibu. Jadi berapapun omsetnya itu langsung harus dikalikan 0,5% Ibu ya. Apabila Ibu memang berdiri kan ya Bu ya. Nah, itu kewajiban perpajakannya tetap 0,5%, tapi tidak ada insentif yang 500 juta. Jadi berapapun Ibu dapat pekerjaan itu langsung sekalikan 0,5%. Misalnya saya kasih contoh Ibu ya, Ibu mulai dapat. Suaranya kurang jelas Pak Rudi. Ya, saya Adit Ibu. Masih kurang jelas? Apakah masih kurang jelas? Izin? Ya, oke. Bu Nani? Agak lebih kecil dari Agak yang pelan, tadi Pak, sih suaranya. Pak. Tadi sih Bapak suaranya lebih kencengan. Oke. Ya, sekarang kenceng nggak? Ya, lumayan, Pak. Lumayan lah. Siap. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bu Kiki, untuk yang PT ini belum mendapatkan fasilitas yang 500 juta karena untuk yang fasilitas 500 juta ini hanya diperuntukkan untuk orang pribadi Ibu Kiki. Jadi kerjaan itu langsung dikalikan 0,5% Ibu, langsung disetor. Begitu. Dari omset ya Pak? Betul, dari omset. Misalnya untuk sekarang bulan bulan Juli ya, Ibu Kiki udah dapat misalnya pekerjaan 10 juta, langsung dikalikan 10 juta kali 0,5%, langsung disetor. Begitu. Nanti lapornya tahun depan, tahun 2023. Iya, jadi tidak mendapatkan fasilitas yang 500 juta. Nah, untuk orang pribadinya itu dapat fasilitas 500 juta yang usaha sepatunya. Kalau misalnya omsetnya belum di atas 500 juta, itu belum bayar pajak Ibu untuk tahun 2022 ini. Tapi ya, tetap lapor, Pak. Lapornya nanti tahun depan. Tapi Ibu harus membuat pencatatan setiap bulannya. Bulan Januari saya berapa omsetnya, Februari saya berapa omsetnya, Maret berapa omsetnya. Nanti dilaporkan di bulan Maret tahun 2023 saya berapa omsetnya dari Januari sampai dengan Desember. Bila masih di bawah 500 juta berarti tidak ada pajak yang dibayar. Tapi kalau sudah melebihi 500 juta itu seperti tadi perhitungannya seperti saya bilang, dikurangi dulu 500 juta baru dikalikan 0,5%. Nah, maaf Pak, lanjut lagi. Yap. Untuk dasarnya pencatatan itu hanya berdasarkan pencatatan kita atau ada dokumen pendukung lainnya gimana Pak? Berdasarkan pengakuan, karena kan self assessment ya Bapak Ibu. Jadi cukup pengakuan aja berapa bulan Januari, berapa bulan Februari silahkan. Tapi kan tentunya nanti kalau misalnya diminta dasar-dasarnya kan tentunya harus ada begitu. Tapi untuk sekarang untuk pelaporan SPT tahunan tidak perlu menyiapkan dokumen-dokumen, tidak perlu, berdasarkan perkiraan saja berapa bulan Januari, berapa Februari, begitu dicatat saja. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Kiki. Silakan selanjutnya. Baik, tadi ya. Jadi Bu Kiki dipisahkan dua entitasnya pelaporannya. Dan ini saya ingatkan lagi ke Bapak Ibu bahwa kapan lapor pajak tahunannya itu kalau selesaikan dulu nih tahun pajaknya nih dari Januari sampai Desember pencatatan. Selesaikan dulu pencatatannya sampai Desember. Yang untuk tahun pajak 2022 barunya nanti dilaporkannya interval Januari sampai Maret ya, Maret tahun depan untuk melaporkan yang setahun ini Bapak Ibu ya. Jadi takutnya bingung ya Bapak Ibu pelaporan pajaknya itu kapan, yaitu antara Januari sampai Maret tahun depan untuk melaporkan yang setahun ini yang Januari sampai Desember. Mangga Akang Army Custom. Silakan Kang. Ya, sebelumnya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ardi, cuman ini WA pakai Zoom yang bisnis jadi namanya.
Ya, Kang Andi ya tadi ya? Kang Ardi ya. Ardi ya? Ini saya mau bertanya terkait yang barusan, kan barusan ternyata saya juga baru tahu kalau misalnya yang PT perorangan itu walaupun omsetnya misalnya 100 juta tetap terkena yang 0,5 ya. Ya, jadi fasilitas omset tidak kena pajak, yang 500 juta itu kita sebut omset tidak kena pajak. Itu khusus UMKM yang orang pribadi saja. Jadi misalkan Kang Arbi NPWP orang pribadi, usahanya pakai NPWP orang pribadi, barulah dapat fasilitas tidak bayar pajak kalau omsetnya masih di bawah 500 juta. Di atas 500 juta barulah selisihnya kalikan 0,5%. Namun untuk badan usaha perorangan ya, kan namanya juga badan usaha ya, itu berarti tidak mendapatkan fasilitas. Tetap kata tadi Kang Adit, omset per bulan kalikan 0,5%, omset per bulan kalikan 0,5%. Namun kalau Kang Arbi merasa berat, dalam artian kok berat ya, misalkan kalau pakai PP 23 tarif yang 0,5% itu karena saya tidak bisa menjumlah jamleh membiayakan banyak pembiayaan, maka boleh pakai tarif pasal 17 tentunya dengan membuat laporan keuangan Kang Albi. Tapi nanti kita di sesi berikutnya nanti ya, kalau mau Kang Albi pengen belajar tentang membuat laporan keuangan itu boleh. Jadi bedanya nanti bisa memasukkan biaya-biaya, misalkan biaya karyawan, biaya listrik, biaya transportasi, itu bisa. Tapi tentunya itu harus buat laporan keuangan, lebih rumit. Kang Arbi tinggal milih kalau badan usaha mau pakai tarif sederhana yang 0,5% ataukah mau bikin laporan keuangan, tapi rumitnya harus bikin laporan keuangan. Tinggal pilihan dikembalikan ke Kang Armi ya, dan kepada Bapak Ibu yang memiliki badan usaha ya. Itu Kang Armi. Cuman itu Pak, barusan kan katanya yang kalau misalnya sekarang misalnya bulan Juli misalnya ada omset 100 juta kan langsung otomatis kan yang dipotong 0,5 itu. Nah itu setiap bulan itu langsung setor per bulan atau misalnya nanti dikalkulasikan untuk 1 tahun ya? Kalau yang badan usaha, yang badan usaha itu langsung store. Artinya bulan apa nih sekarang nih? Bulan Juli ya. Nanti paling lambat 15 Agustus di store. Ya. Kalau sekarang tanggal berapa sih? Iya Pak ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 12 Juli. Berarti Kang Armi harus setor yang omset bulan Juni. Ya, bulan Juni kemarin nih, Kang Armi kan punya hitungan catatan nih. Misalkan 10 juta nih omsetnya. Berarti 10 juta kali 0,5% berarti 50 ribu rupiah. Kang Armi setorkan paling lambat 15 Juli sekarang. 15 Juli sekarang untuk masa pajak yang Juni kemarin. Tapi yang Juli sekarang kan belum beres nih Kang Armi ya. Juli sekarang kan belum beres. Nanti distorkannya paling lambat 15 Agustus. Jadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk masa pajak yang berjalan. Paham nggak? Baik. Nah, jadi paham, Pak. Juli sekarang nanti dilaporkan 15 Agustus, dibayarkan 15 Agustus. Nanti yang Agustus dibayarkan paling lambat 15 September, gitu aja terus. Ya, itu Kang Nami ya. Dan contohnya tadi omset 10 juta, bayarnya cuma 0,5%, berarti 50.000. Tarifnya sederhana dan nggak ribet, bikin laporan keuangan berapa biayanya dirinci, tidak perlu, cukup pencatatan omset jualannya berapa. Itu aja Kang. Kecuali kalau Kang Armi bertransaksi dengan bendahara atau perusahaan ya, nanti Kang Armi dipotong sama perusahaannya atau bendaharanya itu, tapi bawa surat keterangan nanti dipotongnya 0,5%, jadi nggak usah di store lagi. Ya. Baik Pak, berarti itu dari total penjualan keseluruhannya Pak, dari omset keseluruhan per bulannya ya? Per bulannya, betul. Nanti di akhir tahun, setelah beres, barulah laporan pajak tahunan di Januari sampai Maret ya. Bagaimana cara pelaporannya yang tadi sudah disampaikan Kang Adit Badui, itu nanti tinggal memasukkan, tidak perlu bayar lagi karena sudah final tiap bulan ya.
kan sudah bayar tiap bulan, betul ya? Ya betul Pak, betul. Ya betul kan, logikanya sudah bayar tiap bulan nih. Nanti tinggal laporan saja, laporan sekali aja di DJP online di bulan Januari sampai Maret, laporan sekali aja. Nanti tata cara laporannya kita ajarin kan di pengisian bersama nanti berikutnya. Yang penting Kang Armi kalau usaha dengan apa? Usaha dengan badan usaha ya tadi kata Kang Adit harus bayar tiap bulannya. Gitu ya. Baik, gitu ada tambahan dari Kang Adit. Baik, terima kasih Pak. Sami-sami. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rudi. Sambil santai ya, sambil ngalut. Pak Rudi, mungkin abdi hapunten serta acana abdi nuju di bumi jantan tetiasa apa namanya videonya ya Pak. Ini Pak Rudi, ya terima kasih kepada Pak Rudi sama Pak Adit juga jajaran dari Dinas Pajak yang mana alhamdulillah terus membimbing kami selaku IKM Pak. Dan juga mungkin saya terima kasih ke teman-teman pengurus yang mewakili di Jawa Barat ya yang hadir alhamdulillah. Mungkin acara seperti ini sangat penting bagi teman-teman IKM terus untuk menginfokan mungkin bukan hanya kali ini kita akan apa kan namanya agendakan ya Pak Rudi ya untuk acara meeting Zoom biar apa namanya teman-teman IKM ini mendapatkan bimbingan Pak apa namanya tentang perpajakan. Mungkin ini Pak bisa diinfokan mungkin ke teman-teman ini ada beberapa kasus yang memang apa namanya tiba-tiba ada penagihan pajak. Nah mungkin bisa diperjelas apakah ini gara-gara tidak lapor ketika ada penagihan pajak ke rumah ini kaget gitu Pak. Seperti apa? Nah mungkin inilah yang memang harus disampaikan kepada teman-teman IKM. Jangan sampai nanti penagihan pajak tidak sesuai dengan memang penghasilan. Mungkin hanya itu Pak Rudi yang ditanyakan. Juga terima kasih ke semuanya teman-teman IKM yang saya banggakan. Semoga terus kita mendapatkan bimbingan dari Dinas Pajak. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki NPWP, maka ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Ya, haknya tentunya fasilitasnya banyak. Sedangkan kewajibannya Bapak Ibu kita harus lapor penghasilan kita berupa SPT tahunan setiap tahun sekali. Kalau kita tidak lapor, maka ada sanksi administrasi, yaitu denda. Tadi kata Pak Nandi bilang ada tagihan. Ini bukan PBB ya, mohon maaf ya, kita pisahkan ya. PBB itu Pemda ya. Ini pajak penghasilan NPWP, pajak penghasilan yang dikelola oleh kantor pusat. Jadi itu dendanya itu kalau tidak lapor tahunan untuk orang pribadi itu sebesar Rp100.000. Kan sayang Bapak Ibu ya. Termasuk kalau telat bayar bagi tadi misalkan yang harus kewajiban bayar bulanan itu ada telat lapor telat bayar tiap bulan juga ada 100.000 per bulan. Makanya kami di sini mengajak Bapak Ibu, ayo kita mulai tertibkan administrasi pelaporan kita dan pembayaran. Yang tadi tiap tahun sekali kita akan bimbing untuk tiap tahun sekali. Namun untuk yang tiap bulan itu kan memang kalau untuk orang pribadi yang tadi ya, mulai tahun ini melakukan pencatatan saja tidak perlu lapor. Kalau untuk orang pribadi. Kecuali kalau misalnya lebih dari 500 juta maka lakukan pembayaran. Ya, kalau omsetnya menginjak 500 juta, lebih dari 500 juta, lakukan pembayaran. Apakah lapor bulanan? Tidak perlu lagi, karena sudah dianggap pembayarannya adalah pelaporannya. Itu kalau untuk orang pribadi. Nah, untuk badan, itu tadi yang kita beritahukan bahwa tidak ada fasilitas lagi yang 500 juta. Jadi,
omset kalikan 0,5% bayar. Itu udah dianggap pelaporan. Kecuali kalau misalkan pada bulan itu tidak jualan ya berarti 0. Nah, bulan berikutnya ada penjualan kalikan 0,5%. Pembayarannya itu ada pelaporan. Kalau nggak bayar berarti kan nggak lapor dianggapnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami di sini itu untuk membimbing Bapak Ibu agar mulai tertib administrasi pelaporan dan pembayarannya untuk kedepannya ya. Ada tambahan dari Kang Adit? Cekap, oke. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Jadi nanti kita akan ada kelas pajak berikutnya untuk bimbingan untuk pengisian SPT tahunan ya, Bapak Ibu kita kawal. Untuk yang dasar perpajakan, kalau misalkan masih ada anggota yang mau pengen yang seperti pada pagi hari ini, mangga asal dikepelkan ku Pak Nandi dan Bu Nani dikumpulin aja kalau mau kita ulang lagi yang ini. Tapi kan nanti kita video kita share ya ke Pak Nandi ya. Ada videonya, jadi bisa disampaikan ke rekan-rekan yang mau nonton videonya. Ya, baik. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada penutupan dari Pak Nandi atau Bu Nani? Kami persilakan. Cekap Pak Rudi, cekap. Mangga Pak Rantas cekap. Pak, dimohon kepada teman-teman, Bapak Ibu, untuk mengisi presensi dan evaluasi yang ada di link chat ya Bapak Ibu, izin ya sebagai laporan kami untuk pelaksanaan kegiatan ini. Tolong diisi Bapak Ibu, nggak apa-apa, ini hanya untuk laporan kami saja, pertanggungjawaban kami aja. Baik Bapak Ibu, sambil mengisi presensi ya, kami harapkan mengisi presensi dan evaluasi buat bahan kita untuk memperbaiki ke depannya. Jadi kembali lagi, ini penutupan dari kami. Tidak perlu khawatir, nanti kami akan selalu guide Ibu, bimbing Ibu untuk melakukan tertib administrasi pelaporan dan pembayaran pajak. Terus nanti kita bertemu kembali mungkin mendekati akhir tahun itu untuk pengisian SPT tahunan bersama. Namun sambil itu Bapak Ibu tolong dengan sangat kami minta Bapak Ibu mengurus EVIN-nya. EVIN itu untuk mengaktifkan DJP online. Jadi nanti pas kita ketemu di kelas pajak berikutnya pengisian SPT tahunan online, Bapak Ibu itu sudah bisa login. Jangan sampai kita nerangin Bapak Ibu nggak punya login, nggak bisa login karena belum diaktifkan pakai EVIN. Baik Bapak Ibu, demikian harapan kami, mudah-mudahan kami doakan Bapak Ibu omsetnya bertambah. Kalau omset bertambah tentunya kami harapkan pasti ada pembayaran pajak ya Bapak Ibu ya. Makin besar pajaknya berarti omsetnya makin besar dan rezekinya makin banyak. Kami doakan selalu. Sukses selalu buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin pamit